Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari RPP. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh guru, yaitu berupa gambaran dan pengorganisasian prosedur pembelajaran nantinya pada saat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari RPP. Yang pertama, dengan RPP kita dapat dipermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, serta juga dapat mempermudah melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang terencana. Yang terakhir, agar guru memiliki acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, sebagaimana yang telah disusun dalam RPP nantinya. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen dalam RPP. Yang pertama, itu identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu materi pokok dalam pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, media dan sumber belajar, dan penilaian. Yang selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari komponen-komponen RPP. Salah satunya adalah identitas mata pelajaran yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, keterangan materi pokok, dan alokasi waktunya. Di dalam gambar telah dijelaskan contoh dari identitas mata pelajaran apa saja yang tertera dalam identitas mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Atau kita artikan kompetensi inti adalah kompetensi yang ingin dicapai yang dituliskan masih dalam keadaan secara umum. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Atau kompetensi dasar adalah kompetensi yang dirancang dengan secara lebih khusus daripada kompetensi inti. Yang selanjutnya adalah indikator. Indikator ialah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya adalah materi pokok. Materi pokok ialah materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang selanjutnya adalah metode atau strategi pembelajaran. Maksudnya ialah suatu cara atau teknik yang harus dilalui dan dilakukan untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah kegiatan awal yang berupa kegiatan awal pembukaan guru ketika memasuki kelas. Yang kedua adalah kegiatan inti, yaitu diantaranya siswa diarahkan untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Yang terakhir adalah kegiatan penutup, yang mana guru melakukan penutupan pada akhir pembelajaran. Yang selanjutnya adalah media dan sumber belajar. Media merupakan perangkat yang mengandung pesan-pesan pendidikan seperti gambar, objek berupa benda yang
sebenarnya atau benda tiruan yang dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar memiliki arti juga yaitu bahan atau alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai kemampuan kepada siswa dan guru. Jadi, media dan sumber belajar memiliki pengertian yang hampir sama, yang mana keduanya juga saling keterkaitan. Yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ialah salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah diberlangsungkan. Penilaian pembelajaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan RPP. Yang pertama, menentukan identitas, menentukan kompetensi inti dan dasar, menetapkan indikator pembelajaran, menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menyusun metode dan strategi pembelajaran, menyiapkan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, menentukan media dan sumber belajar, serta menentukan sistem penilaian nantinya pada saat penilaian akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Langkah-langkah pembuatan RPP di sini juga merupakan terdiri dari beberapa komponen-komponen pembuatan RPP yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran.